Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Ada sebuah ungkapan yang berkata, dari manakah datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itulah yang diajarkan sebuah lagu. Tetapi Alkitab dalam Amsal 4 ayat 23 mengajarkan hal yang berbeda, bahwa dari hatilah terpancar kehidupan, termasuk juga cinta atau kasih. Bahkan dalam Alkitab Lukas 6 ayat 45 tertulis bahwa hati merupakan esensi dari jati diri kita. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembenaran hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembenaran yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya keluar dari hatinya. Hati merupakan sumber dari keinginan kita. Dari hati inilah mengalir kasih yang menjadi identitas orang Kristen. Kasih yang akan membuat seorang melakukan perbuatan baik dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi dari hati juga timbul keinginan daging yang datang dari lubuk hati kita. Dosa tidak hanya terjadi sebagai akibat dari dorongan yang berasal dari luar. Dosa lahir dari relung tersembunyi di dalam pikiran kita dan hati kita. Ini ada dalam Matius 15 ayat 19. Mengapa begitu? Karena manusia sudah rusak oleh kuasa dosa. Keinginan hati kita tidak datang dari Allah. Yeremia menegaskan sifat hati manusia, hati lebih licik daripada segala sesuatu. Ada dalam Yeremia 17 ayat 9. Alkitab menyatakan kalau semua manusia memiliki kelemahan yang sama, yaitu dosa. Rasul Paulus menyebutkan sebagai natur dosa. Sebab bukan apa yang aku hendaki, yaitu yang baik dan yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini ada dalam Roma 7 ayat 19. Untungnya Allah tidak membiarkan kita sendirian dalam perjuangan melawan keinginan yang jahat dan kecenderungan untuk berdosa. Sebaliknya, Ia menganugerahkan kasih karunia dan kekuatan yang kita perlukan untuk melawan dan mengalahkan dosa yang sudah mengintai di depan pintu hati kita. Bahkan Allah memberikan pengampunan jika kita mau bertobat. Tuhan melihat hati Daud dan mengampuninya, meskipun ia berzina dan membunuh. Ketika Daud mau bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus mengampuni Petrus yang telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dalam percakapan 4 mata, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sampai diulang sebanyak 3 kali. Mengapa tidak cukup sekali saja? Sekali memang tidak cukup, karena yang hendak dituju oleh Tuhan Yesus bukan jawaban Petrus yang keluar dari mulutnya, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Bukan. Namun, sebuah jawaban yang keluar dari lubuk hati yang terdalam, atau sebuah jawaban yang sudah digumuli dari dalam diri yang sangat serius. Ada sebuah kebiasaan manusia ketika ditanya pertanyaan yang sama. Jawaban atas pertanyaan pertama keluar dari mulut. Jawaban yang kedua keluar dari otak. Jawaban yang ketiga keluar dari hati. Itulah sebabnya baru ketika mendapat pertanyaan yang ketiga, Petrus sempat tertegun dan seolah tidak mampu berkata-kata. Ia tidak segera menjawab pertanyaan ketiga dari Tuhan Yesus. Ia menangis dan sangat sedih setelah bergulat dengan kedalaman hatinya, karena menemukan kenyataan bahwa dirinya sering melakukan hal spontan yang kerap melukakan Tuhan Yesus. Ini adalah dalam Yohanes 21 ayat 17. Pada akhirnya kita tahu Petrus menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Sekali berkhotbah, 3.000 orang dibaptis. Ini adalah dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Allah melihat hati, oleh karena itu janganlah berkecil hati dengan kegagalan yang kita untuk hidup taat dan benar di hadapan Tuhan. Sepanjang kita mau bertobat, tetap percaya dan rindu untuk dipulihkan, maka kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas akan mengampuni dan memulihkan kita. Jikalau kita bertobat, maka kita akan mendapatkan anugerah Tuhan yang akan membersihkan hati kita. Kita akan memiliki hati yang baru. Kita tidak akan terus-menerus hidup dalam keadaan cara yang lama. Dengan hati yang diperbarui, kita belajar mengasihi Tuhan, belajar taat kepada Tuhan, dan tetap setia memelihara iman dan beribadah kepadanya. Tuhan mau kita menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus, pergi ke gereja, memuji dan menyembah, berdoa, membaca Alkitab, melakukan perbuatan baik. Tidak hanya merupakan kewajiban lahir saja, tapi harus dilakukan dengan kesungguhan dari hati yang paling dalam. Jemaat Tuhan dan pendengar berita yang setia,
Ada sebuah lagu rohani dengan kata-kata yang indah. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Dengan anugerahnya kita membuang hati yang lama, hati yang keras, hati yang penuh kebencian. Milikilah hati yang diperbaharui, hati yang bebas dari yang jahat, hati yang rindu masuk dalam hadiratnya dan bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk peduli dan melakukan perbuatan baik kepada sesama. Itulah bukti kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.